Apa sih antihelmintik itu? Antihelmintik merupakan golongan obat untuk memberantas atau mengurangi infeksi cacing dalam lumen usus atau jaringan tubuh. Mekanisme kerja antihelmintik sintesis yaitu dengan menghambat proses penerusan impuls neuromuskuler sehingga cacing dapat dilumpuhkan. Mekanisme lainnya yaitu seperti dengan menghambat masuknya glukosa dan mempercepat penggunaan glikogen pada cacing. Sekarang kita masuk di golongan obat antihelmintik. Apa saja sih yang termasuk obat-obat antihelmintik itu? Golongan yang pertama yaitu golongan obat aktif melawan nematoda. Organisme penginfeksinya itu seperti cacing kremi dan cacing gelang. Lalu contoh obatnya ada albendazole, mebendazole, sama ivermectin serta pirantel pamoat. Lalu yang kedua ada golongan obat yang aktif trematoda seperti cacing usus besar sama schistosoma hematobium. Contoh obatnya seperti praziquantel, bitionol, metrifonat. Lalu yang ketiga ada obat yang aktif melawan cestoda seperti cacing pita sapi, cacing pita babi atau cacing pita ikan. Contohnya seperti obatnya bisa dipakai juga albendazole bisa, mebendazole sama niclosamida. Yang pertama kita membahas obatnya beserta mekanismenya, efeknya seperti apa, dosis pemberiannya seperti apa. Yang pertama kita akan membahas obat albendazole dulu. Mekanisme kerja obat ini yaitu bekerja dengan cara merusak sel di usus cacing agar tidak dapat menyerap gula sehingga cacing kehabisan energi dan mati. Root dan dosis dewasa maksimalnya yaitu oral 400 mg dengan makanan. Albendazole dikonsumsi per oral sebaiknya bersama makanan berlemak. Mengkonsumsi pada perut kosong akan menurunkan absorpsi obat pada dinding usus. Pemberian maksimal pada obat ini yaitu 800 mg per hari. Efek samping yang didapat seperti sakit perut, mual muntah, leukopenia. Lalu yang kedua ada obat mebendazole, itu seperti Vermox contohnya ya. Mebendazole adalah obat untuk mengatasi infeksi cacing di saluran pencernaan. Mekanisme kerjanya seperti menyebabkan kerusakan struktur subseluler dan menghambat sekresi asetilkolinesterase cacing. Lalu menghambat ambilan glukosa secara irreversibel. Dosis yang diberikan yaitu 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Lalu efek samping yang buruk pada obat ini seperti diare, ruam, kejang, sakit perut. Lalu yang ketiga ada obat ivermectin. Ivermectin adalah obat untuk mengobati infeksi akibat cacing gelang. Obat ini termasuk kelas antihelmintik yang bekerja membunuh larva cacing dan cacing gelang dewasa agar berhenti berkembang biak. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dengan melumpuhkan dan membunuh larva cacing yang ada di dalam tubuh atau kulit hingga tuntas. Lalu dosisnya secara oral ya diminum 150 mg sampai 200 mg mcg per kilogram sebagai dosis tunggal. Efek samping yang didapat seperti demam, pusing, respons alergi atau inflamasi akut. Lalu yang keempat ada pirantel pamuat. Pirantel pamuat itu bisa diambil contoh seperti Combantrin ya, yang seperti kita minum setiap 6 bulan sekali. Obat ini digunakan untuk mengatasi infeksi cacing di saluran cerna seperti cacing kremi dan gelang. Mekanisme kerjanya yaitu depolarisasi otot cacing dan meningkatkan frekuensi impuls. Cacing mati dalam keadaan spastis. Dosisnya yaitu oral 11 mg per kilogram sebagai dosis tunggal, maks 1 gram. Lalu efek samping yang didapat mual, diare, demam. Lalu tidak ada efek samping yang serius pada obat ini ya. Lalu yang kelima ada praziquantel. Mekanisme kerja dari obat ini bekerja dengan cara melumpuhkan dan membunuh cacing. Setelah itu cacing dapat dihancurkan di dalam tubuh atau keluar bersama tinja. Obat ini dapat digunakan untuk
mengatasi infeksi cacing yang menyebar ke luar usus. Beberapa jenis infeksi cacing yang bisa diatasi dengan obat ini adalah skistosomiasis, infeksi cacing hati, dan infeksi cacing paru-paru. Dosis yang didapat pada obat ini secara oral 5 mg per kilogram sebagai dosis tunggal atau 25 mg per kilogram. Efek samping yang didapat yaitu sakit kepala, pusing, demam, sakit perut, sindrom reaksi cerebrospinal. Sebelumnya saya telah membahas mengenai obat anthelmintic, lalu saya berlanjut membahas mengenai obat antiprotozoa atau antiparasit. Obat antiprotozoa adalah senyawa yang digunakan untuk pencegahan atau pengobatan penyakit parasit yang disebabkan oleh protozoa. Seperti malaria. Malaria adalah penyakit protozoa yang paling serius, terhitung lebih dari 1 juta kematian per tahun ya. Resiko ini sangat bisa dikurangi dengan menggunakan obat profilaksis. Tetapi Plasmodium falciparum yang resistensi terhadap berbagai obat di dunia ini merupakan masalah yang meningkat di sebagian besar dunia. Karena itu tidak ada pengobatan profilaksis untuk infeksi protozoa lainnya. Malaria adalah salah satu penyakit paling umum di dunia dan penyebab utama kematian. Ada 4 spesies Plasmodium umumnya menginfeksi manusia seperti P. falciparum, P. malaria, P. oval, P. vivax, dan menjalani tahap perkembangan primer di hati dan kemudian menjadi parasit erythrosit. Setelah membahas mengenai antiprotozoa, kali ini saya akan membahas mengenai obat-obat antiprotozoa tergolong dari apa saja sih. Yang pertama ada golongan agen antimalaria seperti kloroquine, primaquine, mefloquine. Kloroquine, yang pertama kita membahas mengenai kloroquine ya. Kloroquine bekerja sebagai obat anti malaria. Kloroquine bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan parasit Plasmodium di dalam sel darah merah. Efek yang didapat pada obat ini seperti penglihatan kabur, sakit kepala, ruam, dan aplikasi klinis beserta farmakokinetiknya yaitu oral, semua malaria yang tidak resistensi penyakit autoimun. Obat ini sangat-sangat tidak boleh diminum secara bebas ya kalau tidak ada aturan dari dokter. Lalu yang kedua ada mefloquine, bekerja dengan cara bertindak sebagai agen antimalaria dan skizotosida darah yang dapat mengganggu metabolisme parasit serta kemampuannya memanfaatkan sel darah merah sebagai inangnya. Efek samping yang didapat pada obat ini seperti sakit kepala, pusing ringan, demam. Itu secara umum ya. Aplikasi klinis yang didapatkan yaitu oral, mingguan untuk profilaksis, setiap hari untuk infeksi. Lalu selanjutnya ada golongan obat amebiasis seperti metronidazole, diloxanate, emetin, ada iodoquinol. Obat ini juga tidak boleh dibeli secara bebas kalau tidak ada resep dari dokter. Yang pertama ada metronidazole, yaitu menghambat sintesis asam nukleat dengan merusak DNA. Sebagai antiprotozoa, metronidazole bekerja dengan mendestruksi protozoa tersebut. Sedangkan sebagai radiasi sensitizer, metronidazole efektif mampu merusak sel yang tidak diinginkan. Aplikasi klinis dan farmakokinetiknya itu oral, difusi cepat ke semua jaringan. Lalu toksisitas pada obat ini seperti mual, sakit kepala, dan parestesia. Mekanisme aksinya produk metabolisme reaktif dalam organisme. Lalu yang kedua ada parmomisin. Parmomisin adalah obat untuk menangani infeksi parasit seperti amebiasis, seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu obat ini termasuk golongan antiprotozoa amebiasis. Seperti amebiasis saluran pencernaan. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan parasit yang terdapat di usus sehingga infeksi dapat teratasi. Obat ini termasuk golongan antibiotik aminoglucosida. Aplikasi klinis
Farmakokinetiknya yaitu oral untuk amebiasis, parenteral untuk leishmaniasis. Efek yang didapat seperti diare, kram perut, mual, dan muntah. Lalu yang ketiga ada golongan obat untuk parasit lainnya atau antiprotozoa lainnya, seperti yang pertama ada pentamidin. Mekanisme aksi dari pentamidin ini tidak diketahui, tetapi mungkin melibatkan penghambatan glikolisis atau gangguan metabolisme asam nukleat dari protozoa dan jamur. Akumulasi preferensial obat oleh parasit yang rentan dapat menjelaskan toksisitas selektifnya. Aplikasi klinis pada obat ini itu parenteral dan inhalasi. Toksisitasnya seperti hipotensi, nyeri injeksi. Lalu yang kedua ada Nifortimox. Obat Nifortimox. Obat ini merupakan turunan nitrofurazon yang menghambat enzim unik parasit trypanosine reduktase. Nifortimox adalah obat pilihan pada trypanosomiasis Amerika, agen alternatif dalam bentuk penyakit Afrika, dan juga efektif pada leishmaniasis mukoputan. Obat ini menyebabkan toksisitas yang signifikan termasuk alergi, iritasi gastrointestinal, dan efek SSP. Toksisitasnya itu seperti alergi dan kelainan SSP. Lalu yang kedua, yang terakhir dari golongan ini ada obat suramin. Obat ini senyawa polyanionik. Ini adalah obat pilihan untuk tahap awal hemolimfatik trypanosmiasis Afrika sebelum keterlibatan SSP. Obat ini juga merupakan alternatif ivermectin dalam pengobatan onchocerciasis. Suramin digunakan secara parenteral dan menyebabkan ruam kulit, gangguan gastrointestinal, dan komplikasi neurologis. Aplikasi klinis dari obat ini yaitu parenteral, lalu toksisitasnya seperti disfungsi neurologis. Setelah saya membahas mengenai obat antiprotozoa dan antihelmintik, sekian saya membahas penjelasan dari saya. Jika ada kurang mohon dimaafkan, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.